Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 5. Kenapa masih di sana? Lekas kalian bawa kemari, seru Lin Shenan memberi perintah. Dalam hati ia semakin geram karena si pembunuh kini berani menghabisi nyawa anak buahnya di siang hari. Kedua pegawai pun menyahut, baik. Baik, ketua. Meskipun menjawab demikian, namun kaki mereka tidak bergeser sedikit pun. Ada apa lagi ini? Lekas pergi, bentak Lin Shenan. Salah seorang kembali menjawab dengan suara gemetar, sebaiknya ketua pergi sendiri untuk melihatnya. Lin Shenan yakin telah terjadi lagi suatu peristiwa aneh. Ia pun mendengus dan bergegas melangkah keluar kantor. Di dekat pintu utama gedung telah berdiri 3 pengawal dan 5 pengiring yang masing-masing memandang keluar dengan wajah pucat. Ada apa ini? Tanya Lin Shenan kepada mereka. Belum sampai ada yang menjawab, ia menyaksikan sendiri altar batu di depan pintu kantornya telah ditulisi seseorang dengan menggunakan darah. Tulisan tersebut terdiri atas 6 kata yang berbunyi, keluar pintu lebih 10 langkah, mati. Selain tulisan di altar, juga ditemukan garis panjang melintang yang berjarak sekitar 10 langkah dari pintu gedung. Garis ini juga dibuat dari darah dengan lebar sekitar 2 atau 3 cm, disertai tulisan, lewati garis ini dan kau akan mati. Sejak kapan tulisan dan garis itu dibuat? Apa ada di antara kalian yang melihatnya? Tanya Lin Shenan segera. Salah seorang pegawai menjawab, ketika Lin Fu terbunuh, kami beramai-ramai langsung menuju ke tempat ia ditemukan. Akibatnya, tidak seorang pun dari kami yang melihat ke arah sini. Entah siapa pula yang berani bercanda membuat tulisan ini. Lin Shenan semakin geram dan penasaran. Ia pun berteriak lantang, aku yang bermarga Lin sudah bosan hidup. Bunuh saja aku karena berani melewati garis yang kau buat. Aku ingin tahu seperti apa kau membunuhku. Usai berteriak, ia pun melangkah dengan yakin mendekati garis darah tersebut. Ketua, seru 2 orang pengawal mencoba mencegah sang majikan. Namun Lin Shenan tidak peduli. Ia sudah melangkah melewati garis darah yang masih basah tersebut. Dengan sepatunya ia berusaha menghapus tulisan darah di atas altar sambil berkata kepada para pegawainya, bajingan itu hanya menggertak saja. Kalian tidak perlu takut. Segeralah pergi membeli peti mati, sekalian mampir ke biara langit damai di sisi barat kota untuk mengundang para biksu. Minta kepada mereka untuk mengadakan upacara doa besar-besaran selama beberapa hari di sini. Biarlah mereka yang mengusir semua pengaruh jahat dan arwah gentayangan di gedung ini. 3 orang pengawal bergegas merapikan pakaian dan mengambil senjata, untuk kemudian melaksanakan perintah sang majikan. Keberanian mereka timbul setelah menyaksikan sendiri bagaimana Lin Shenan melewati garis darah itu tanpa mendapat celaka. Dengan berjalan berdampingan mereka bertiga melewati garis itu pula. Setelah melihat ketiganya menghilang di ujung jalan, barulah Lin Shenan masuk kembali ke dalam gedung. Kepada juru tulisnya yang bermarga Huang, ia lantas berkata, Juru tulis Huang, tolong kau tuliskan beberapa undangan kepada para sahabat dan pegawai kita di beberapa cabang untuk minum arak di sini, merayakan ulang tahun istriku. Baik, ketua. Lalu, tanggal berapa mereka harus datang kemari? Tanya juru tulis Huang. Belum sempat Lin Shenan menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar ruangan. Lin Shenan memiringkan kepala agar dapat mendengar lebih jelas. Terdengar suara seseorang roboh di lantai. Ia pun bergegas keluar dan melihat pengawal di, salah satu dari 3 orang pegawai yang tadi berangkat membeli peti mati telah tergeletak tak berdaya. Adik Di, bagaimana keadaanmu? Tanya Lin Shenan sambil memapah bangun pegawainya itu. Mereka sudah mati semua. Hanya saya yang bisa berlari pulang, jawab pengawal Di dengan suara lemah. Apa kau mengenali para penyerang itu? Tanya Lin Shenan mendesak. Saya tidak Tea, jawab pengawal Di dengan suara terputus-putus. Akhirnya ia pun menghembuskan napas terakhir pula menyusul kawan-kawannya yang lain. Dalam waktu singkat peristiwa ini langsung tersebar. Lin Pingzi dan ibunya bergegas keluar untuk melihat bagaimana wujud garis darah ancaman dari musuh tersebut. Tidak seorang pun pegawai yang berani keluar untuk mengambil mayat 2 orang rekan pengawal Di. Biarlah aku sendiri yang mengambil mayat mereka, ujar Lin Shenan dengan suara lantang.
Ia pun menghembuskan napas terakhir pula menyusul kawan-kawannya yang lain. "Jangan, Ketua. Ketua tidak boleh pergi," sahut juru tulis Huang mencegah. Ia lalu berseru kepada para pegawai, "Hei, semuanya. Barang siapa bersedia mengambil jenazah kedua kawan kita di luar itu, maka dia akan mendapat hadiah 30 tael perak." Meskipun juru tulis Huang mengulangi pengumumannya sampai 2 kali, namun tidak seorang pun yang berani melangkah keluar pintu. Tiba-tiba terdengar suara Nyonya Wang mencari-cari anaknya. "Mana Pingsi? Kemana perginya Pingsi? Ping Er! Ping Er!" teriak perempuan itu dengan suara penuh kecemasan. "Tuan muda! Tuan muda!" seru para pegawai ikut berteriak-teriak memanggil. Mereka ikut panik karena sang majikan muda tiba-tiba menghilang entah kemana. "Aku di sini," seru Lin Pingsi dari luar gedung. Semua orang gembira mendengarnya dan beramai-ramai menuju keluar gedung. Terlihat Lin Pingsi muncul dari ujung jalan sambil memanggul mayat kedua pegawainya masing-masing di bahu kiri dan kanan. Lin Zenan dan istrinya pun menyambut dengan senjata di tangan demi melindungi putra mereka itu. Serentak para pegawai bersorak memuji, "Tuan muda memang seorang pemberani. Sungguh tidak kenal takut." Lin Zenan dan Nyonya Wang juga merasa bangga melihat keberanian putra mereka itu. Terdengar Nyonya Wang menegur, "Nak, kau sangat gegabah. Kedua pengawal ini memang orang baik. Tapi usahamu untuk mengambil jasad mereka sungguh terlalu berbahaya." Lin Pingsi hanya tersenyum. Dalam hati ia berpikir sedih, gara-gara perbuatanku membunuh satu orang, sekarang banyak pegawai yang menjadi korban balas dendam. Kalau aku tidak berani bertanggung jawab, sungguh tidak pantas aku disebut manusia. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah belakang, "Hah! Kakek! Kakek Hua juga meninggal." Seorang pesuruh dengan muka pucat berlari-lari melapor kepada Lin Zenan, "Ketua, kakek Hua telah keluar melalui pintu belakang hendak pergi ke pasar berbelanja sayuran. Tahu-tahu ia sudah ditemukan mati pada jarak belasan langkah dari pintu. Ternyata di belakang juga ada garis darah dengan kalimat ancaman yang sama." Kakek Hua yang dimaksud adalah juru masak keluarga Lin. Kepandaiannya dalam menciptakan masakan lezat menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat para pejabat sehingga menggunakan jasa layanan Biro Ekspedisi Fui. Bisa dikatakan kakek Hua ini adalah senjata rahasia andalan Lin Zenan untuk menarik perhatian para tamu dari kalangan terhormat. Mendengar laporan tersebut Lin Zenan menggigil dan berpikir, kakek Hua hanya seorang juru masak. Dia bukan pengawal, juga bukan pengiring kereta. Dalam tata krama perampokan sekalipun hanya para pengawal yang boleh dibunuh, sedangkan kusir kereta dan kuli angkut biasanya dibiarkan hidup. Tapi kali ini, mengapa semua penghuni gedung seolah hendak dibinasakan semua? Kematian kakek Hua membuat semua pegawai bertambah panik. Lin Zenan pun berseru, "Tetap tenang, jangan gelisah. Kawanan bangsat itu hanya berani main segap secara sembunyi-sembunyi. Bukankah kalian melihat sendiri bagaimana aku tadi bersama istri dan anakku tidak diserang meskipun berani melewati garis darah di halaman depan? Mereka tidak berani berbuat apa-apa." Semua pegawai mengangguk membenarkan ucapan Lin Zenan. Namun, tetap saja tiada seorang pun dari mereka yang berani melangkah keluar. Lin Zenan dan Nyonya Wang hanya bisa saling pandang. Pasangan suami istri itu kini benar-benar merasa lemah dan terdesak. Malam harinya Lin Zenan menunjuk 20 orang pegawainya untuk menjaga keamanan. Namun ketika ia keluar untuk memeriksa, ternyata para pegawai itu tidak melakukan ronda sebagaimana mestinya. Mereka terlihat hanya duduk bergerombol di ruang tengah. Tidak seorang pun yang berani berjaga di luar, bahkan, untuk ke kamar kecil saja setiap orang minta ditemani. Ketika melihat sang majikan muncul, para pegawai itu merasa malu, namun tetap saja tidak seorang pun lantas keluar untuk meronda. Lin Zenan sendiri merasa maklum karena musuh memang benar-benar ganas dan berilmu tinggi, sementara ia sendiri merasa tidak memiliki jalan keluar yang lebih baik. Maka itu, ia pun tidak memarahi mereka, bahkan mengambilkan arak dan makanan untuk dinikmati bersama. Karena dicekam ketakutan, mereka makan dan minum tanpa bersuara. Tidak lama kemudian, sebagian besar dari mereka sudah tertidur pulas karena mabuk. Hari berikutnya 5 orang pegawai biro tampak memacu kuda masing-masing meninggalkan gedung kantor. Setelah diselidiki ternyata mereka memutuskan untuk mengungsi daripada menderita tekanan batin seperti itu. Lin Zenan hanya menggelengkan kepala dan menghela napas panjang, lalu berkata,
Ketika datang gangguan, burung-burung berterbangan ke segala arah. Kami dari keluarga Lin tidak mampu melindungi kalian. Saudara-saudara silakan pergi kalau merasa lebih aman jika meninggalkan gedung ini. Para pegawai tidak menjawab. Beberapa pengawal tampak mencaci maki kelima rekan mereka yang dianggap pengecut dan tidak setia kawan itu. Beberapa pegawai lainnya hanya terdiam dan menghela napas panjang. Dalam hati mereka pun ingin secepatnya terbebas dari ancaman maut yang mengintai setiap saat itu. Tiba-tiba pada sore harinya datang 5 ekor kuda mengangkut mayat kelima pegawai yang kabur tadi siang. Kelima orang itu berusaha kabur dengan harapan bisa menyelamatkan diri namun justru mengantarkan nyawa lebih cepat kepada si pembunuh. Melihat ini, perasaan dendam Lin Pingxi semakin menjadi-jadi. Dengan menghunus pedang ia menerjang keluar dan berdiri beberapa langkah di luar garis darah sambil berteriak menantang si pembunuh, "Hei, kau yang ada di sana. Aku, Lin Pingxi, adalah orang yang telah membunuh si Margayu dari Sichuan. Laki-laki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Jika kau ingin membalas dendam, maka tusukkan pedangmu ke jantungku. Aku tidak akan menolak. Tapi kau telah membantai orang-orang yang tidak bersalah. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Kaum pengecut macam apa pula kalian ini? Selama kalian tidak berani menampakkan diri, maka kalian pantas disebut sebagai kawanan anjing busuk." Lin Pingxi berteriak semakin keras dan lantang, bahkan sambil membuka baju dan menepuk-nepuk dada. "Lekas kalian keluar dan bawa golokmu kemari. Aku seorang laki-laki sejati, tidak takut mati. Apakah kalian takut berdiri di hadapanku dan bertarung secara jantan? Dasar kalian memang pengecut busuk. Binatang rendah." Orang-orang yang lewat di jalanan hanya memandang dengan heran tanpa berani mendekat karena telah tersiar kabar bahwa Biro Ekspedisi Wei adalah perusahaan Mauk. Lin Zenan dan sang istri bergegas keluar pula untuk melindungi putra tunggal mereka itu. Kemarahan mereka bertiga yang sudah tertumpuk selama beberapa hari ini akhirnya meledak sudah. Dengan sangat gusar ketiganya berteriak-teriak menantang musuh yang tak terlihat itu. Para pegawai biro hanya menyaksikan dari dalam gedung dengan perasaan sangat kagum terhadap ketiga majikan tersebut. Mereka mengetahui bahwa Lin Zenan seorang yang berkepandaian tinggi, sementara Nyonya Wang terkenal sebagai wanita pemberani. Akan tetapi perbuatan Lin Pingxi benar-benar menarik perhatian. Biasanya, sang majikan muda bersikap lemah lembut seperti perempuan, namun kali ini terlihat begitu gagah dan tidak kenal takut. Garis kematian apa pula ini? Aku telah melangkahinya dan aku ingin tahu bagaimana kalian membunuhku, lanjut Lin Pingxi sambil melangkah lebih jauh lagi melewati garis tersebut sambil mengacungkan pedang. Benar, sahut sang ibu. Para pengecut itu hanyalah kaum rendahan. Kalian takut berhadapan muka dengan putraku. Usai berkata ia pun maju dan menggandeng tangan Lin Pingxi, kemudian mengajak putranya itu kembali ke dalam gedung. Lin Pingxi terlihat gemetar karena kemarahannya sudah memuncak. Begitu masuk ke dalam kamar ia langsung merebahkan diri di atas ranjang dan menangis keras-keras. Lin Zenan memahami perasaan putra tunggalnya itu. Sambil membelai kepala Lin Pingxi, ia berkata, "Nak, kau tadi sungguh berani. Keluarga Lin bangga kepadamu. Tapi apa boleh buat? Musuh tetap tidak mau menampakkan batang hidungnya. Sebaiknya kita beristirahat saja untuk saat ini." Lin Pingxi terus saja menangis sampai akhirnya tertidur karena letih. Malam harinya setelah makan bersama, Lin Pingxi mendengar pembicaraan ayah dan ibunya tentang rencana beberapa orang pengawal yang hendak membuat jalur rahasia berupa terowongan di bawah tanah. Dengan cara ini mereka bisa meloloskan diri tanpa harus melangkahi garis ancaman. Jika mereka tetap berada di dalam gedung kantor, cepat atau lambat, kematian akan mendatangi mereka. Nyonya Wang berkata, biarkan saja kalau mereka hendak menggali terowongan rahasia. Tapi, aku takut. Lin Zenan menyadari perasaan sang istri. Rupanya Nyonya Wang khawatir jangan-jangan rencana kabur melalui terowongan ini juga akan mengalami kegagalan seperti yang dilakukan 5 pengawal siang tadi. Sebaiknya aku pergi memeriksa, sahut Lin Zenan. Jika terowongan bawah tanah itu selesai digali, tentu ini bisa menjadi jalan keluar yang aman untuk semua pegawai kita. Usai berbicara, ia pun melangkah pergi dan sejenak kemudian kembali lagi sambil berkata, rencana hanya tinggal rencana. Tidak seorang pun yang berani turun tangan untuk mulai menggali.
Malam itu, Lin Pingzi dan kedua orang tuanya merasa sangat letih. Ketiganya pun tertidur pula sejak makan malam berakhir. Sementara itu para pegawai biro seolah sudah berputus asa. Mereka hanya pasrah menunggu nasib sehingga tidak seorang pun yang menjalankan tugas meronda sebagaimana yang telah dijadwalkan. Tepat tengah malam Lin Pingzi dibangunkan seseorang. Seketika ia pun mengambil pedang yang terselip di bawah bantal. Namun hal itu segera dibatalkannya karena yang datang tidak lain adalah sang ibu sendiri. "Ping Er, ini ibu. Tolong jangan bersuara." Setelah melihat anaknya tenang, Nyonya Wang melanjutkan, "Ayahmu sudah pergi sejak tadi namun sampai kini belum juga kembali. Mari kita cari bersama-sama." "Ayah kemana?" tanya Lin Pingzi dengan perasaan khawatir. "Entahlah," jawab sang ibu. Sambil memegang senjata masing-masing, Lin Pingzi dan Nyonya Wang melangkah keluar kamar. Mula-mula mereka mencari Lin Shenan ke ruang depan, namun yang ada hanya para pegawai saja. Di bawah cahaya lilin, tampak belasan pegawai sedang sibuk bermain kartu. Rupanya mereka sudah sangat putus asa sehingga tidak peduli lagi dengan ancaman si pembunuh. Nyonya Wang mengajak Lin Pingzi mencari ke tempat lain. Sengaja mereka tidak menceritakan tentang hilangnya Lin Shenan karena khawatir para pegawai menjadi panik dan keadaan pun bertambah rumit. Lin Pingzi dan ibunya mencari ke berbagai tempat namun tidak juga menemukan di mana sang ayah berada. Keduanya sama-sama gelisah memikirkan keselamatan Lin Shenan. Pikiran buruk pun datang menghantui. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari arah ruang senjata. Lin Pingzi pun menghampiri dan mengintip ke dalam. Betapa gembira hati pemuda itu ketika mengetahui Lin Shenan ternyata berada di dalam sana. "Rupanya ayah ada di sini," serunya perlahan. Lin Shenan tampak sedang mengerjakan sesuatu dan langsung menoleh ketika putranya memanggil. Lin Pingzi sendiri langsung terdiam melihat raut muka sang ayah tampak tegang dan menyeramkan, seolah baru saja menemukan sesuatu yang aneh. Rasa gembiranya seketika berubah menjadi ngeri. Nyonya Wang segera masuk ke dalam untuk memeriksa. Tampak darah berceceran di lantai. Lin Shenan sendiri sedang sibuk mengamati sesosok mayat yang terbaring di atas 3 bangku berjajar. Mayat tersebut adalah pengawal Huo yang tadi siang mencoba kabur bersama keempat rekannya, namun kembali dalam keadaan tewas. Perlahan-lahan, Lin Pingzi ikut masuk pula dan menutup pintu, kemudian berdiri di belakang sang ayah. Lin Shenan telah membedah dada pengawal Huo dan mengeluarkan jantungnya. Tampak jantung itu sudah hancur menjadi beberapa bagian. Dengan suara gugup Lin Shenan pun berkata, "Tidak salah lagi. Ini adalah. Tapak penghancur jantung," seru istrinya. "Ini adalah ilmu kebanggaan perguruan King Cheng." Lin Shenan mengangguk dan terdiam. Kepalanya menunduk untuk sekian lama. Lin Pingzi baru sadar kalau ayahnya sejak tadi menghilang karena sibuk meneliti mayat pengawal Huo dengan tujuan untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jatuh ke tangan musuh. Setelah membungkus mayat tersebut dan meletakkannya di sudut ruangan, Lin Shenan mengajak istri dan anaknya kembali ke kamar tidur. Di sana ia melanjutkan pembicaraannya, "Kali ini aku sudah tidak ragu lagi. Pelaku pembunuhan terhadap para pegawai kita adalah tokoh terkemuka dari perguruan King Cheng. Istriku, menurutmu apa yang harus kita perbuat?" Tiba-tiba Lin Pingzi menyela, "Sekarang kita sudah tahu siapa musuh kita. Semua ini terjadi akibat ulahku. Besok aku akan datang untuk menantangnya. Jika aku kalah biarlah aku mati di tangan mereka." Lin Shenan menggeleng dan berkata, "Orang ini menguasai tapak penghancur jantung. Dengan jurus ini dia bisa menghancurkan jantung seseorang tanpa harus melukai kulitnya. Tentu dia seorang tokoh terkemuka dalam perguruan King Cheng. Jika dia mau, tentu sejak kemarin-kemarin kau sudah mati di tangannya. Aku rasa perguruan King Cheng ingin mempermainkan kita secara keji terlebih dulu." "Kalau begitu apa tujuannya mempermainkan kita?" sahut Lin Pingzi bertanya. "Keparat dari King Cheng ini memperlakukan kita seperti kucing sedang mempermainkan tikus. Kita dibuat mati pelan-pelan karena takut, dengan demikian barulah dia merasa puas," jawab Lin Shenan. "Berani-beraninya dia memandang rendah terhadap Biro Ekspedisi Fui," sahut Lin Pingzi kesal. "Mungkin dia takut kepada ilmu pedang penakluk iblis sehingga tidak berani menghadapi ayah secara terang-terangan. Jika tidak, kenapa dia hanya berani membunuh dengan sembunyi-sembunyi?"
Ping Er, ilmu pedang penakluk iblis milik ayah memang cukup ampuh untuk menghadapi para penjahat dan perampok jalanan. Namun jika dibandingkan dengan tapak penghancur jantung sudah pasti ayah kalah jauh, jawab Lin Zenan. Selama ini ayah tidak pernah takut kepada siapapun. Tapi setelah melihat jantung pengawal Huo yang hancur itu, ayah sungguh merasa ngeri. Melihat ayahnya sudah menyerah, Lin Pingxi pun terdiam tidak berani lagi berpendapat. Ibunya ganti berbicara, meskipun musuh sangat kuat, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Untuk saat ini lebih baik kita menghindar dulu. Aku juga berpikir demikian, sahut Lin Zenan. Suamiku, sebaiknya malam ini kita berangkat ke Luoyang meminta bantuan ayah. Yang penting kita sudah tahu siapa musuh kita sebenarnya. Balas dendam lain kali juga belum terlambat, lanjut Nyonya Wang. Lin Zenan menjawab, benar. Ayah mertua sangat luas pergaulannya. Tentu beliau bisa memberi saran dan pertimbangan kepada kita. Mari kita berbenah dan berangkat malam ini juga. Mendengar ajakan sang ayah, Lin Pingxi menyahut, kalau begitu kita akan meninggalkan para pegawai begitu saja, tanpa pemimpin. Musuh tidak ada urusan dengan mereka. Jika kita sudah pergi, tentu orang dari King Cheng itu tidak mau buang-buang tenaga hanya untuk membunuh para pegawai yang tidak bersalah, jawab Lin Zenan. Lin Pingxi terdiam mendengar jawaban ayahnya yang cukup beralasan itu. Ia sadar kalau kematian para pegawai merupakan akibat dari perbuatannya, yaitu membunuh orang Sichuan bermargayu. Jika dirinya sudah pergi tentu si pelaku tidak mau repot-repot lagi membunuh yang masih tersisa. Berpikir demikian, Lin Pingxi kemudian bergegas menuju kamarnya untuk berbenah. Selama ini ia belum pernah melakukan perjalanan jauh. Perjalanan ke Luoyang membuatnya khawatir pihak musuh akan datang dan membakar habis rumah yang ditinggalkan. Maka, ia pun membungkus semua benda kesayangannya termasuk patung kuda dari batu kumala dan lembaran kulit macan tutul hasil perburuannya dahulu. Benda-benda tersebut dijadikan satu dengan pakaian-pakaiannya, sehingga tercipta dua bungkusan yang cukup besar. Dengan memanggul perbekalan tersebut, Lin Pingxi kembali ke kamar orang tuanya. Melihat itu Nyonya Wang tertawa geli dan berkata, kita ini hendak mengungsi, bukannya pindah rumah. Mengapa kau membawa barang begitu banyak? Lin Zenan hanya menggeleng dan menghela napas panjang. Ia merasa maklum karena sejak kecil Lin Pingxi hidup mewah dan berkecukupan. Wajar saja jika kali ini putranya itu merasa bingung hendak berbuat apa ketika tiba-tiba harus pergi meninggalkan rumah. Dengan perasaan haru ia pun berkata, di rumah kakek nanti kau tidak akan menderita kekurangan. Yang perlu kita bawa hanya uang dan perhiasan secukupnya. Lagi pula kita nanti akan melewati kantor-kantor cabang di Jiangxi, Hunan, dan Hubei. Semakin sedikit barang yang kita bawa akan semakin baik. Dengan demikian kita bisa berjalan lebih cepat. Dengan berat hati Lin Pingxi terpaksa meninggalkan sebagian besar isi bungkusannya itu. Nyonya Wang ganti mengajukan pertanyaan kepada sang suami, kita nanti menunggang kuda secara terang-terangan melewati pintu depan, ataukah sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang? Lin Zenan tidak menjawab. Ia hanya merebahkan diri di atas kursi malah sambil menghisap pipa cangklongnya dan memejamkan mata. Selang agak lama, barulah ia membuka mata dan berbicara, Ping Er, beritahu semua pegawai supaya ikut berbenah dan mengungsi besok pagi. Sampaikan pula kepada kasir untuk membagi-bagikan uang perusahaan kepada mereka. Bilang saja, kita mengungsi untuk menghindari wabah penyakit menular, dan setelah keadaan aman barulah kita kembali lagi ke sini. Baik, ayah, jawab Lin Pingxi. Ia pun melangkah pergi dengan perasaan bercampur aduk. Bersambung ke jilid 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.